Ya, halo teman-teman mitra sepak bola. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, kapanpun teman-teman mendengarkan atau menyaksikan video ini. Di video ini saya akan membahas hasil pertandingan dari Mutiara Hitam Persipura Jayapura menghadapi PSIS Semarang. Ini menjadi kemenangan perdana bagi Persipura Jayapura di Pegadaian Championship musim ini dan permainan yang sangat menarik juga di Stadion Lukas NMB. Kemudian menurut saya juga ini adalah pertandingan yang di mana Persipura Jayapura itu benar-benar tidak ingin kehilangan poin. Mereka bermain dengan ofensif, mereka bermain dengan terbuka, menciptakan banyak peluang dan akhirnya bisa mencetak gol. Setelah di pekan pertama mereka kesulitan mencetak gol meskipun bermain dengan dominan menghadapi Persipal Palu. Tapi di pertandingan menghadapi PSIS ini, Persipura Jayapura langsung turun dengan formasi yang berbeda atau dengan starting yang berbeda gitu ya. Di lini pertahanan, meskipun tidak banyak perubahan, tapi dengan adanya Yeter Amohoso, ini penampilannya sangat baik, sangat disiplin, sangat solid, rajin juga membangun serangan, membuat Persipura Jayapura ini cukup nyaman ketika mereka melakukan serangan dan juga ketika mereka mengalami kondisi di mana diserang oleh PSIS Semarang. Karena Yeter Amohoso ini sangat baik dalam transisi negatif ataupun transisi positifnya. Kemudian di lini tengah, sorry, di pertahanan dulu nih, ada dua perubahan sebenarnya. Yeter Amohoso yang main menggantikan Marco Sandi dan juga ada Febrianto Uwopmabin yang di pekan pertama itu main di depan, nah sekarang ditarik ke belakang dan ini menjadi penampilan yang sangat baik juga bagi Febrianto Uwopmabin ya, apalagi satu poros dengan James Royer yang mana chemistry itu sudah terbangun ketika di PSBS Biak dan ini membuat kedua pemain ini nyaman bermain di kiri. Di tengah itu juga ada perubahan ketika Taki Matsunaga dan juga Markus Majar ini diduetkan kembali, tapi di depannya itu ada seorang Boas Solosa yang mana Boas Solosa ini ditunjuk sebagai attacking midfield atau gelandang serang. Peran dari Boas Solosa juga sangat luar biasa menurut saya ya. Di usia yang tidak muda lagi, tetapi Boas ini masih menjadi pemain yang penting bagi kubu Persipura. Dia itu tidak hanya mengalirkan bola ke depan, tidak hanya menjadi motor serangan, tetapi juga dia itu rajin untuk menjemput bola ke belakang bahkan sampai mendekati Arthur Vieira. Ini sebuah etos kerja yang sangat luar biasa yang ditunjukkan oleh Kakak Boci dan ini harus menjadi contoh untuk pemain-pemain muda lainnya agar ketika bermain itu menunjukkan totalitas ya, menunjukkan loyalitas dan juga totalitasnya. Jadi meskipun perannya itu untuk membagi bola, tetapi Kakak Boci ini juga rajin turun ke belakang untuk membuka ruang, untuk membuka jalur passing. Karena ketika Boci ini turun ke belakang, otomatis ada satu pemain PSIS yang mengikuti dan akan tercipta ruang. Itu yang ditunjukkan oleh Boas Solosa tadi. Bahkan ketika Boas diganti, momen-momen seperti itu justru hilang. Jadi harus ada pemain muda lainnya yang seperti Boas Solosa ini. Nah, di depan Persipura ini turun dengan pemain yang berbeda semuanya. Di depan menurunkan Joshua Isir, sebelumnya itu Joshua Isir di kiri, James Royer di kanan, dan kemudian Arodi Wopdana di kiri di kanan. Arodi Wopdana di tengah. Tapi James Royer ini akhirnya pindah ke kiri dan itu membuat satu poros dengan Febrianto Wopmabin. Akhirnya ini membuat Persipura Jayapura semakin lancar membangun serangan. Oke, meskipun di babak yang pertama ya, Persipura Jayapura ini kesulitan untuk mencetak gol karena final pass dan juga finishingnya bermasalah. Tapi akhirnya ketika babak kedua mulai, Persipura Jayapura ini seperti sudah mendapatkan instruksi baru di ruang ganti. Babak kedua mulai baru 1 menit kalau tidak salah waktu berjalan, Arthur Vieira langsung bisa menyambut umpan tendangan bebas, tendangan penjuru dari Boas Solosa. Dan ini adalah apa ya? Ini adalah strategi yang sangat baik itu ditunjukkan oleh Coach Ricardo Salampesi. Ketika Persipura mendapatkan upaya atau ketika mendapatkan kesempatan dari bola mati, ini di babak kedua Persipura itu bola-bola matinya ini menjadi sebuah peluang. Berbeda dengan babak pertama ya. Jadi di babak kedua ini benar-benar Coach Ricardo Salampesi ini menginstruksikan pemainnya untuk bisa lebih efektif lagi dan bisa memperbaiki final pass-nya. Dan di babak kedua mereka menunjukkan itu. Nah, oke, berikutnya adalah kita bahas bagaimana pemain-pemain yang masuk di babak yang kedua ya. Bagaimana Todd Ferre menggantikan peran dari Boas Solosa, di mana Boas Solosa ini tampil sangat baik di babak yang pertama dan juga setengah babak kedua. Tapi
digantikan oleh Todd Ferry juga tidak buruk-buruk amat. Terbukti babak yang kedua di penghujung laga ada 1 gol yang tercipta. Meskipun Todd Ferry ini jarang menjemput bola ke belakang, tapi apa yang sudah ditunjukkan oleh rival Todd Ferry ini juga sangat baik. Masuknya Matteo Silva menjadi game changer, menjadi pembeda, menjadi seorang super sub yang membuat Persipura semakin yakin dengan kemenangannya setelah unggul 2-0 di penghujung laga. Nah, yang menarik adalah bagaimana Persipura ini setelah unggul 1-0, mereka itu tidak menyurutkan semangat untuk terus menyerang. Mereka tidak sedikit pun bertahan karena mereka tidak puas hanya dengan 1 gol. Mereka ingin mencetak lebih banyak gol, terbukti dengan memasukkan pemain-pemain yang punya kemampuan menyerang. Ini luar biasa apa yang ditunjukkan oleh Persipura di hadapan pendukungnya sendiri di Stadion Lukas NMB. Mereka terus berupaya untuk mencetak banyak gol dan akhirnya di penghujung laga Matteo Silva berhasil mencetak gol kedua dan menurut saya itu adalah gol kill the game. Berikutnya adalah pembahasan PSIS Semarang ya. Ini mungkin sedikit saja untuk PSIS Semarang karena di laga tadi juga tidak banyak momen yang diciptakan oleh PSIS. Tapi PSIS Semarang ini di babak yang pertama meskipun mereka bermain bertahan, mereka dikurung oleh Persipura Jayapura, mereka tetap punya kesempatan tendangan penjuru dan bahkan di babak yang pertama itu hampir 5 tendangan penjuru berhasil dimenangkan atau didapatkan oleh PSIS Semarang. Tentunya ini adalah sebuah sinyal bagi PSIS Semarang ya, mereka juga bisa memberikan perlawanan ketika mereka berada dalam tekanan. Babak kedua ketika sudah ada gol Arthur Vieira, PSIS Semarang juga berhasil mendapatkan 1 peluang emas ketika sundulan Dandi Maulana ini sedikit lagi berada di samping kiri gawang dari Hajib Al-Hakim. Jadi lagi-lagi PSIS Semarang ini mencoba untuk menciptakan sebuah permainan yang efektif. Mereka mencoba bermain defense counter, mereka mencoba untuk memaksimalkan serangan balik, dan apa yang sudah ditunjukkan memang sudah cukup baik, meskipun memang harus dievaluasi dan harus lebih dimaksimalkan lagi serangan balik yang dimiliki oleh PSIS Semarang jika mereka mencoba untuk menerapkan skema counter attack. Oke, dan itu mungkin sedikit ulasan dari saya mengenai pertandingan Persipura menghadapi PSIS Semarang di pekan kedua Pegadaian Championship musim ini. Persipura mendapatkan kemenangan perdananya, sementara PSIS Semarang mereka kembali kalah dan menjadi kekalahan beruntun kedua setelah pekan pertama mereka kalah 0-4 dari Persiku Kudus. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya Iin Muhyiddin. Jumpa lagi nanti di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow sosial media dari Mitra Sepak Bola.